bila disebut Babe Haikal itu radikal. Jadi diplesetkan oleh saya ini, saya ketemu Babe Haikal atau Babe Nakal ini. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. Kapan saatnya memang orang menganggap bahwa Indonesia itu adalah contoh? Atau sudah sekarang menjadi contoh? Kalaupun dahulu pernah mungkin sebuah kesalahan yang patut saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada orang pada waktunya, dan kadang kemunculannya selalu tak terduga. Siapa kira kita mengenal seorang tokoh Indonesia yang mau datang ke podcast kami ini. Dan ini buat kami adalah suatu surprise dan suatu kejutan. Bila Anda nanti melihat beliau, tentu sudah tidak asing lagi. Dan kita ingin ketidakasingannya ini dapat dinikmati oleh semua yang berada di podcast Suara Hardi. Untuk itu, mari kita sambut Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Babe, sudah datang ke tempat podcast kami ini. Oh, senang kali hati kami, Bang Hardi. Babe, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Tanam pinang rapat-rapat, Iya. agar lusa taklah baktari. Jauh hati ini merapat, ternyata berjumpa di Suara Hardi. Masya Allah, memang ada kesamaan orang-orang Betawi dengan orang-orang Melayu. Oh, jelas. Kesamaan yang paling sangat-sangat dirasakan adalah persoalan pantun. Betul sekali. Itu kekayaan kita. Nah, di kami juga sering banyak orang berpantun. Dan Babe tadi sudah menawarkan satu pantun yang luar biasa. Tapi apakah nasib orang Betawi sama dengan nasib orang Melayu kami di sini, Babe? Hampir sama, karena di Betawi kami terseret-seret, terusir-usir oleh kedatangan. Akhirnya yang membuat kita itu keluar dari tanah Betawi, bergeser ke Bogor, Depok, dan sekitarnya. Tanah kami sudah sedikit, Pak, dihinggapi oleh tanah-tanah orang lain. Jadi sesungguhnya tanah Betawi itu di Jakarta itu sentralnya di mana, Be? Ya, sebenarnya intinya ya Monas. Di Monas? Ya, tapi ada Kemayoran, Iya, Kemayoran. Tanah Abang. Tanah Abang. Aneh dari Tanah Abang. Tanah Abang? Berarti semua di situ yang abang yang punya? Oh iya, tanahnya punya abang. Masya Allah. Tanah Abang itu ya kalau dipanggil itu cukup bagus namanya, Brotherland. Oh iya, Brotherland. Saya lagi mikir kenapa jadi Brotherland. Iya, tanah saudara kita juga lah, Bang. Iya, dan saya tinggal di kebun kacang. Tempat nasi uduk. Kebun kacang itu peanut garden. Wah, lumayan bagus. Tapi saya sangat sering ke sana. Sangat sering. Nasi uduknya itu luar biasa. Top. Tapi bukan itu yang mau saya podcastkan, Bang. Apa siang kali ini? Saya membaca Twitter yang menyatakan pengakuan Babe bukan ulama, bukan juga ustadz. Cuma katanya dari kampung ke kampung. Tapi ada sisi lain orang mengatakan bila disebut Babe Haikal itu radikal. Jadi diplesetkan oleh saya ini, saya ketemu Babe Haikal atau Babe Nakal ini. Saya memang radikal. Ramah, terdidik dan berakal. Ramah, terdidik, berakal. Dari mana Babe menyatakan Babe ini ramah? Karena alhamdulillah orang-orang yang mencerca, yang mencela, yang menghina, yang menyinyir, begitu berjumpa nyinyir, tapi 1 menit, 2 menit, 1 jam dia memeluk saya. Cair. Semuanya, Pak. Siapapun, Bapak Hardi bisa lihat di televisi, Iya. dimanapun aslinya itu saya insya Allah ramah, santun, dan menjaga akhlak mudah-mudahan. Hanyalah Alhamdulillah. kemasan media sosial yang demikian. Babe belajar dari mana itu? Ya, tak lain tak bukan guru kami. Ada satu cerita, satu yang luar biasa indahnya. Ya. Nama ustadz saya, salah satunya itu adalah Ustadz Mukhtar. Mukhtar. Asli orang Betawi. Satu ketika lagi datang ke rumah dan mengajar saya. Waktu itu ya ada beberapa kitab. Ya, saya ngaji sama beliau dari mulai Akhlak Lil Banin. Ya, saya ngaji beliau yang kenalkan saya Fathul Mu'in, Fathul Gharib, semuanya Irsyadul Anam, semuanya beliau. Nah, ketika satu hari pembantu saya menyajikan minum untuk Ustadz Mukhtar. Ya. Dan ketika Ustadz Mukhtar minum, saya lihat wajahnya cut. Langsung kecut seperti itu. Asam.
ya, seperti ekspresi orang asem. Saya tanya, Ustadz kenapa Ustadz? Enggak. Terus ngaji. Terus saya ngaji udah nggak konsen. Minum Ustadz? Ya. Ustadz minum Ustadz? Ya. Dia minum lagi, dikecut lagi, dia diam lagi. Saya penasaran, Ustadz kenapa? Saya ambil, saya ganti ya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Dia segera ambil minumnya, ditenggak langsung sampai dengan selesai. Ustadz kenapa Ustadz? Mungkin pembantunya salah. Yang ketuangan bukan gula cair, tapi cuka. Kenapa Ustadz? Kenapa dia minum? Kesian, nanti dia tersinggung. Masya Allah. Itulah kisah yang membuat saya tidak akan pernah lupa. Betul. Dengan orang yang stratanya, ya mohon maaf bukan merendahkan jabatan, tapi stratanya itu. Tapi Ustadz Mukhtar ini mau, jangan sampai tersinggung. Dia rela berminum dengan rasa yang kecut itu demi tidak menyinggung perasaan. Bagaimana kita sekarang coba? Apalagi seorang lagi dai dakwah lalu menyinggung perasaan orang dengan sakit menusuk. Kiranya bukan saya, insya Allah seperti itu. Allahu Akbar. Kalaupun dahulu pernah mungkin sebuah kesalahan yang patut saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada jamur mau pantun lagi. Silakan. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Pantun lama yang diungkap kembali oleh Babe. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. Almarhum Buya Hamka. Ustadz, Nah, tadi filosofinya filosofi kecut. Bagaimana dirasakan oleh seorang guru tapi dia kasarnya tidak komplain. tidak. Kalau sekarang dalam politik kita, kenapa kok banyak orang komplain? Nah, mungkin babnya berbeda. Babnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini bersifat infirodi yang kecut tadi. Iya. Hanyalah untukku, jangan sampai keluar kepada yang lain. Sebagaimana infirodinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diludahi oleh seorang Yahudi hitam dan berambut gundul. Pada waktu itu Rasulullah maafkan dan kemudian dicari, dan ketika orang itu sakit disajikan makanan karena bersifat pribadi. Tapi kalau bersifat jama'i tidak pernah bisa dihadangi marahnya Rasul. Suatu ketika seorang wanita ditarik jilbabnya oleh Yahudi pula di sebuah pasar. Betapa murkanya Rasul, cari kata Rasulullah sampai dapat itu Yahudi. Dan ketika ketemu diusir oleh Rasulullah, tidak boleh tinggal di kota Madinah. Betapa kerasnya. Apabila kenapa? Ini kehormatan Islam. Nah, dalam situasi politik, apabila yang dikecam adalah pribadi, kita maafkan. Tapi apabila persoalan umat, maka kita wajib tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena persoalan umat yang akan terganggu. Begitu Pak Hardi. Disitulah mungkin ada yang mungkin belum memahami sebenarnya bagaimana konteks perlakuan yang harus dihadapi dan bagaimana juga konteks yang akan dilakukan bila menghadapi, apakah itu secara pribadi atau secara keumatan. Ya, benar sekali. Konteksnya itu adalah karena ada beberapa contoh sehingga rakyat di bawah mengikutinya. Tak leloklah rakyat mencela pemimpin di depan umum, sangat tidak elok, sangat tak elok. Yang Rasulullah suruh dakwah yang paling berat dan paling besar pahalanya, mengatakan pemimpin yang salah bukan di depan umum, saudaraku. Sampaikanlah kalau kau bisa, kalau kau mampu. Sampaikanlah melalui suara-suara, nanti tak terdengar. Sampaikanlah tetap dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Begitu prinsip kami. Nah, Ustadz selalu tampil yang rasanya dalam tanda kutip kata-katanya itu menggoda. Menggodanya itu ada orang bisa tersenyum dan bisa juga wajahnya kecut. Tapi disitulah kemolekan yang saya lihat ya di mimbar-mimbar, di televisi juga. Ustadz belajar di mana secara formal? Entahlah, saya tak pernah mempelajari struktur seperti itu. Tapi ini merupakan hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menyebut nama-nama, tak ada yang bisa. Yang bisa hanya Adam. Tetapi Allah telah ajarkan dulu
Nabi Adam nama-nama itu. Dan Nabi Adam pun menjadi terhormat di antara para malaikat. Bahkan Allah meminta menghormat Nabi Adam dan malaikat merepresentasikan dengan sujud kepada Nabi Adam. Mengapa bisa demikian? Karena Nabi Adam menguasai beberapa nama. Untuk menguasai dunia, kuasailah nama-nama itu. Dan nama-nama itu adalah struktur bahasa. Dan kata Umar bin Khattab, siapa yang menguasai bahasa satu daerah, maka dia akan menjadi raja di daerah itu. Iya, sampai bab ini memang saya kira itulah keuntungan menjadi orang Betawi. Karena kemolekan bahasa, kekuatan adat, kita juga ditempa dengan keilmuan keagamaan, keterpaduan itu saya kira sosok Babe begitu padat untuk bisa dikenal oleh orang semua. Insya Allah. Karena 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Betul. Nah, karena kita tadi bilang 1 musuh kebanyakan, Babe melihat musuh Islam itu apa? Ya, kalau kata para alim ulama, bahkan kata para sahabat Nabi yang sangat terkenal, Islam hujubun lil muslimin. Islam itu terkoyak oleh karena sifat orang Islam sendiri. Di internalnya. Ya, bahkan ada 5 yang akan menghancurkan Islam. Kata Nabi, nomor 1 itu adalah orang mukmin yang mendengkinya. Orang mukmin yang mendengkinya. Peringkat pertama itu. Ada kedengkian di dalam hati. Iya, peringkat pertama itu. Jadi hambatan kita maju, nanti kita ke orang kafir yang memusuhinya, orang munafik yang menggunting dalam lipatan, nafsu yang menggoda, ada syaitan yang menyeretnya. Tapi di antaranya nomor 1 itu adalah orang mukmin yang mendengkinya. Karena itu, sifat orang mukmin yang dengki ini tidak akan bisa lancar untuk mendapatkan sebuah persatuan dan kemenangan, yaitu adanya orang-orang yang dengki. Dan ini ada, maka kita berlindung kepada Allah. Nabi SAW sampaikan, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Janganlah saling iri, saling dengki, saling nyinyir kalau kita sekarang di sosial media. Jangan saling nyinyir. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kedua, dari kan tadi sudah pertama ada kedengkian. Iya, kedengkian. Yang kedua, orang munafik. kemunafikan. Kemunafikan ini menjadi musuh dalam lipatan. Jadi kalau orang dengki kita tahu, kalau orang munafik kadang-kadang sukar juga. Tahu, sukar kita tembaknya. Bagaimana ini kok tiba-tiba dia menggunting dalam lipatan, bicara di belakang, menjelek-jelekan, bagaimana ceritanya? Nah, ini juga hambatan buat kemajuan kita. Waspadalah, carilah teman yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di takbir yang pertama. Allahu Akbar. Itu akan menghindarkan sifat kemunafikan. Kemunafikan. Betul sekali. Kedengkian, kemunafikan. Ada lagi? Ya, kekafiran yang memusuhinya. Secara terang-terangan ada orang yang menghambat jalan kita. Kalau yang pelan-pelan nggak kelihatan, bagian masuk kemunafikan. Ini ada hambatan yang luar biasa. Terang-terangan. Ya, misalnya apa yang sekarang sedang terjadi di dunia, yaitu penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penghinaan terang-terangan. Dan apa jadinya? Muslim yang tinggal di Perancis. Iya. Sangat terganggu. Betul. Sehingga dia terganggu aktivitasnya. Kita di sini memang tidak terganggu karena jauh dari Perancis dan kagak ada urusan dengan Perancis. Tapi saudara-saudara kita yang keturunan Aljazair yang tinggal di sana, keturunan Afrika yang tinggal di sana, toh itu juga pernah menjadi tanah airnya ketika di pembantaian ribuan orang oleh para pemimpin Perancis masa lalu. Betul. Itu akan terganggu. Jadi orang kafir yang memusuhi dan memeranginya. Begitu. Luar biasa. Dan kita melihat berhadapan dengan keadaan semua itu seakan-akan hari ini ada semua. Betul sekali. Maka itu pesannya cuma satu, kembalilah kepada jati diri bangsa yang sebenarnya. Allah SWT berikan Indonesia itu luar biasa. Pak Hardi sering keluar negeri, saya lihat koleksinya ini luar negeri semua ini. Ada Azerbaijan, ada Kroasia, ada ini Bangkok. Bangkok ya. Bangkok, ada berbagai macam, masya Allah. Korea. Ini Sakai City. Ya. Korea. Ini Jepang. Nah, Jepang ini. Iya. Ini Melayu. Kacip ya. Kacip siri. Oh iya betul. Iya. Kacip siri. Nah, jadi lihatlah negara lain, hanya 3-4 sukunya. Iya betul. Afghanistan 4 sukunya, dan mereka ribut.
Bahkan di Palestina 2, di Saudi Arabia 2, antara asli sama yang Badui lah seperti Betul. itu. Semua negara, Irlandia juga 2, Australia 2, suku pendatang dan aborigin. Aborigin. Iya. Lihatlah Indonesia Pak, 714 suku. 714 suku coba. Bahasa. Di Suriah saudara kita lagi perang, mereka sama-sama berbahasa Arab. Di Irlandia sebentar-bentar ada bom, mereka sama-sama berbahasa Inggris. Satu bahasa mereka. Kita 630 bahasa. Betul. Mereka satu pulau Pak, tak dibatasi dengan laut. Ya, tak dibatasi dengan laut, satu pulau satu wilayah. Mereka ribut perang. Kita 13.700 pulau. Luar biasa. Agama mereka sama Pak. Di Irlandia sama-sama Kristen. Di Suriah sama-sama Islam. Walaupun kontroversi, satu mengatakan Syiah, satu mengatakan Sunni. Tapi mereka ribut. Di Afghanistan sama-sama Islam, empat-empatnya bertempur. Di Indonesia Pak, 6 agama resmi. 6 agama resmi ini semuanya kompak. Maka itu jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada seluruh bangsa mencontoh negara kita. Betul. Kalimat mencontoh negara kita ini Ustaz. Kadang kita terpikir juga, kapan saatnya memang orang menganggap bahwa Indonesia itu adalah contoh? Atau sudah sekarang menjadi contoh? Pernah hampir saja menjadi contoh ketika era tahun 96, 97. Itulah masa di mana Indonesia menjadi macan Asia. Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, semua makan dari beras kita. Tahun 96. Ya, mulai dari 94 lah, 95, 96. Kita swasembada, Pak. Swasembada pangan. Pangan. Dan itulah kekuatan kita sebenarnya. Sumber daya alam belum dijamah seperti sekarang ini. Emas kita masih banyak, uranium kita masih banyak. Itu belum disentuh. Kita baru manfaatkan potensi pertanian. Jadinya kita ditakuti. Thailand makan beras kita. Singapura, Hong Kong, Jepang makan beras kita. Setahun kita bisa panen 2 kali. Panen raya se-Indonesia 2 kali panen. Luar biasa. Kalau begitu Ustaz, kenapa jadi begini? Kembali ke jati diri bangsa sebenarnya. Banyak penyebabnya. Satu, para wanita tak mau lagi bertani karena dia ingin santai-santai di luar negeri dengan menjadi seorang tenaga kerja TKW. sehingga dia tinggalkan tanahnya. Kedua, para pengusaha, dia terlalu serakah, dia babat semua hutan, dia tanami untuk dia ambil jatinya, dia ambil sawitnya untuk diekspor ke luar negeri. Akhirnya berantakan sawah kita. 8,7 juta hektar Pak sawah kita yang hilang. Batu bara kita diambil sesuka-sukanya tanpa ada pembaruan sama sekali. Emas kita diambil luar biasanya. Dan itulah buah simalakama dari penandatanganan IMF yang dilakukan pada waktu Mei 98. Dan itu pula, maaf sebelumnya ya, dan itu pula akhir daripada kepemimpinan almarhum Bapak Presiden Soeharto. Setiap orang ada lebih dan kurang. Ada kurangnya. Yang lebih ambillah, yang baik contohlah, tapi Iya. yang kurang jangan dilakukan. Kata orang kampung saya, yang lebih jadikan teladan, yang kurang jadikan sempadan. Nah, Kalau kata orang Jawa, becik ke titik, olok ke toro. Tapi dikatakan begini, mikul dhuwur Mendem jero. Pemimpin yang sudah meninggal ceritakan Kebaikannya. Yang buruknya dimendemkan saja. Iya. Jangan diungkap-ungkap. Betul. Begitu. Bicara dengan Babe Haikal ini banyak sekali saya mau ungkapkan. Tapi setelah saya melihat kadang-kadang hilang juga yang saya mau pikirkan. Tapi ada satu yang menarik saya melihat Babe. Silakan Pak Hardi. Babe ini humoris rupanya. Oh, Anda duduk bersama saya jamin terpingkal-pingkal. Wah, ini di depan para pemirsa, jadi saya menjaga ini. Nah, satu model kedekatan, keakraban yang bila orang bertemu dan dia merasa silaturahimnya begitu akrab. Dan saya rasa itulah modal rakyat Indonesia sebenarnya. Betul sekali. Bagaimana Babe bisa menularkan apa yang menjadi tauladan tadi bisa memang menjadi bahagian kita supaya bangsa kita ini tidak dianggap bangsa yang kasar. Saya punya tips. Nah, bagaimana tuh, Be? Tipsnya cukup simpel. Siapapun yang mendengarkan ini,
bila Anda melihat wajah orang, siapapun, mau orang tua, mau anak muda, mau laki, mau perempuan, mau agama apapun, baik Anda kenal maupun Anda nggak kenal, mau di TV maupun langsung, satu aja, doakan mereka. Alhamdulillah. Selesai Pak semua persoalan. Orangnya kasar sekali, selipkan. Semoga Allah berikan lemah lembut. Apa kabar Pak? Oh cair. Betul. Kita tahu ini orang maling Pak. Kita tahu ini orang koruptor. Kita tahu pekerjaannya tapi hartanya luar biasa berlimpah. Ketika lihat wajahnya, semoga Allah berikan kesadaran. Selesai Pak urusan. Jadi hilangkanlah tadi yang namanya dengki, Dendam, kemunafikan, sifat kekafiran. malah kita berikanlah doa terbaik. Ya Pak. Kebanyakan kita kan tidak lihat orang tinggi hitam, ini orang apa tiang listrik ya. Betul. Lihat orang gemuk sekali, ini makannya pasti banyak. Ya selesai. Padahal kalau kita lihat orang yang gemuk, semoga Allah beri kesehatan padanya. Juga termasuk mendoakan pemimpin, Ustaz. Betul Pak, betul sekali. Terlepas pemimpin itu katakanlah zolim, Ya tapi perlu kita doakan terus. Pak, Ya. tadi khutbah saya doakan. Semoga presiden dan seluruh menterinya menjadi orang mukmin yang bertakwa. Amin ya Allah. Semoga amin. Pak Polisi dan semua jajarannya menjadi Pak Polisi dan stafnya yang beriman dan bertakwa. Amin ya Allah. Amin. TNI, saya doakan semua. Kenapa? Karena kita yakin Pak, yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa, yang dikasih oleh Allah jalan keluar, hanyalah orang beriman dan bertakwa. Betul. Nah, posisi itulah yang membuat kayaknya Ustadz selalu happy. Iya, selalu menganggap bahwa yang kita bertemu ini adalah saudara. Betul sekali. Saya punya prinsip, siapapun yang jumpa saya, dia mesti gembira. Iya, karena Semua. kegembiraan itu buat jadi satu amalan lah ya Ustadz. Happy. When you happy Pak, Iya. ini atau saya balik deh, when you unhappy, Aha. there are 5 signs when you unhappy. Aha. Number 1, you look older than the real one. Yang kedua, ya, you cannot remember simple things. Anda tuh nggak bisa ingat hal-hal yang sederhana. Betul. Ya, nomor 3, itu ada terjadi penyempitan di pembuluh darah Anda. Your blood is stop before to brain. Darah itu Anda akan berhenti sebelum masuk ke dalam pembuluh darah di otak. Pak, itu kalau unhappy. Jadi kita tuh nggak bisa berkata-kata, mati suasana hati, hilang semua susunan kata, marah aja hentinya, dan itulah akibat. Jadi saya pesan harus happy, begitu. Iya, filosofi ini saya dapat dalam podcast saya. Karena selalu yang datang ini kadang-kadang khawatir juga di podcast dengan saya, Ustaz. Katanya nanti takut diserang. Nah, sekarang hari ini saya malah diberikan ilmu bahwa hadapilah dengan kebahagiaan. Nah, betul. Walaupun mungkin agaknya kita sendiri dalam keadaan tidak bahagia mungkin, Ustaz. Ya, jadi gini, kalau kita mau ngasih orang uang, kita harus punya dulu. Betul. Kalau kita mau kasih kita orang handphone, kita mesti punya Punya handphone handphone. dulu. Berbeda dengan kalau kita mau ngasih kebahagiaan, kita tidak harus bahagia dulu. Yes, correct. Saya dapat tadi ini. Ya, jadi caranya bahagia justru bahagiakan orang di depan Anda. Baru kita akan mendapatkan kebahagiaan. Beda. Ini metafisika yang kita Luar bicarakan. biasa. Saya sangat-sangat beruntung hari ini dapat ilmu yang berharga dan seharusnya pertemuan ini mungkin 1 jam. Tapi saya tahu Babe Haikal juga banyak tugas-tugas yang lain. Saya mau ke Tanjung Balai. Tanjung Balai itu kampung saya, Ustaz. Aduh, kalau begitu Pak. Aduh, mestinya. Tapi sayang kita perencanaannya tidak bersamaan. Jadi lain kali insya Allah saya akan dampingi, Ustaz. Bapak seharusnya dampingi, karena saya tak ada orang tempatan. Gitu. Nah, oleh karena itu pertemuan ini harus kita akhiri, Ustaz, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Betul, Nah, oleh betul, karena itu supaya saya tidak boleh kalah, saya akan berikan pantun pada Oh, silakan, Babe. silakan. Anak muda membawa bekal, bekal dibawa untuk mengaji. Terima kasih Babe Haikal telah hadir di Suara Hardi. Waduh, Masya Allah. asap dapur pintu terbuka, Mhm. tercium sedap si ikan bedah. Tak disangka, tak diduga, seharusnya di Tanjung Balai kita berjumpa. Allahu Akbar.
Terima kasih Ustaz, terima kasih Babe Terima Haikal, kasih, Pak pertemuan Hardi. yang sangat membuat saya bahagia dan sekali lagi mudah-mudahan cakap kita hari ini cakap Ini yang Saya lihat bermanfaat. bukunya itu banyak kali dan ini bukunya banyak sekali. Saya akan berikan hadiah Ustaz satu, Oh ya, lebih pun boleh. Cukup Tapi satu. kalau pembacanya Ustaz Haikal itu satu kebahagiaan buat saya. amin. Ya. Secara resmi saya ambil dan saya berikan kepada Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dibaca dalam perjalanan ke Tanjung Balai. Pemikiran Senator Kepulauan Riau. Saya tak bisa membagi. Yang saya bisa bagi adalah nomor handphone supaya Bapak bisa menghubungi saya. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi dan insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal Dan mudah-mudahan alamin. kita akan bertemu di tempat-tempat yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.